Mulai hari Kamis ini hingga 3 Juli 2020, Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara daring untuk semua jenjang pendidikan. Pendaftaran bisa dilakukan kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Mulai hari ini Pemprov DKI Jakarta membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru PPDB. Pendaftaran PPDB secara daring dan serentak untuk semua jenjang pendidikan yaitu PAUD, SD, SMP, dan SMA serta SMK. Sejumlah orang tua siswa di DKI Jakarta mempersiapkan berkas maupun dokumen. Nur Fadliyah, warga Tebet, Jakarta Selatan misalnya. Ia mempersiapkan kelengkapan dokumen prestasi kejuaraan taekwondo yang diraih putranya, Keisha Irli. Keisha berkeinginan mendaftar ke SMP 115 Jakarta melalui jalur prestasi. Jalur yang akan kami lalui adalah untuk pertama kali kami akan mencoba jalur prestasi di mana sertifikat-sertifikat yang sudah kakak dapatkan insya Allah bisa mensupport jalur ini. Kalaupun nanti tidak bisa melalui jalur prestasi, kita akan coba ke jalur zona. Hal yang sama juga dilakukan Nuraini Ontorini. Putranya Yofi Radiansyah akan mendaftar ke SMA 1 atau SMA 4. Ibu rumah tangga ini juga memilih jalur prestasi. Jika gagal, ia akan kembali mencoba mendaftar melalui jalur zonasi. PPDB online jalur prestasi. Jalur prestasi ini yang kita lakukan adalah non-akademik melalui prestasi olahraga taekwondo dari Intiklab. Kemudian untuk misalkan tidak berhasil pun ya kita akan menggunakan PPDB online yang jalur zonasi. Jadwal pra-pendaftaran secara daring dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 3 Juli, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Ada 6 kategori calon siswa yang wajib melakukan pra-pendaftaran. Yang pertama, bertempat tinggal di Jakarta berdasarkan kartu keluarga, KK, dan bersekolah di luar Jakarta. 2, bertempat tinggal di luar Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di Jakarta. Yang ketiga, bertempat tinggal di luar Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di luar Jakarta. Yang keempat, lulusan tahun sebelumnya paling lama 2 tahun. Kelima, berdasarkan dari Satuan Pendidikan Kerjasama SPK. Dan yang terakhir, berasal dari sekolah asing dengan melampirkan surat rekomendasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti penyetaraan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan selama masa pendaftaran peserta didik baru PPDB. Lalu apa saja yang harus disiapkan oleh orang tua atau wali murid? Yang pertama, dokumen asli dengan bentuk hasil pindai atau foto yang terdiri dari akta kelahiran atau surat keterangan dari kelurahan, kartu keluarga, sertifikasi akreditasi, nilai raport, dan surat pertanggungjawaban mutlak keabsahan dokumen. Kedua, mengakses situs publik PPDB daring DKI Jakarta. Ketiga, mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun. Lalu mengisi formulir secara daring, mengunggah berkas persyaratan, mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi PIN atau token setelah diverifikasi oleh operator. Lalu setelah memperoleh token dilanjutkan dengan proses aktivasi PIN dan proses pendaftaran. Ada sejumlah catatan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di DKI Jakarta dan asal sekolah luar DKI Jakarta. Mengunggah dokumen, sertifikasi akreditasi, nilai rapor, dan surat pertanggungjawaban mutlak keabsahan dokumen. Sementara bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar DKI Jakarta dan asal sekolah dalam DKI Jakarta, wajib mengunggah dokumen akta kelahiran atau surat keterangan dari kelurahan, kartu keluarga, serta surat pertanggungjawaban mutlak keabsahan dokumen. Bagi calon siswa yang tidak melakukan pra-pendaftaran tidak bisa mengikuti PPDB tahun 2020. Diah Krisanti, iNews melaporkan.